Al-Fatihah. Bismillah. Syekhina bil Hamidi Al-Fatihah. Bismillah jami'atul lafi sakal wa ali Hamidi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khatul ghubari, khat ghubar. Yurafu den urui aidon khalimane bi ghubaril khil halbah. Kelawan ghubar al-halbah. Au bil khatil majhari utawa kelawan khat majhari. Qila den ucapno anna mubtakirohu sak temene wong kang nemokno ghubar iku al-ahwal al-mukharrir. Huwa utawi ahwal mukharrir iku ahadu an mati khatin naskhi, salah sijine wong kang ahli ning ngene khat naskhi. Lakinnahu balitapine utawi ghubar iku suratun bentuk musagharatun kang cilik dakikotin kang lembut minhu saking khat naskhi urifa den werui bil ghubari kelawan ghubari nisbatan krono arae dinisbatno ila sigri hajmihi maring cilike ukurane kolam ka'anau kaya sak temene kolam ghubar iku zaratul ghubari apa jenenge dikono dust script ya atau garis-garis debu. Bada'a mulai sapa al-arabu wong Arab biadzal khati lawan khat kitabatan apane kitabatan nulise kitabata rosa ilal ham kota kitabata rosa ilal hammami ing nulis surat hammami surat iki surat apa sing dilebokno nang gone merpati azajil kang dikirimno walidalan krono arep mengkono mau faqat urifa mongko diarani mongko teman-teman wis diarani aidon khalimane bikolamil janahi kelawan pulpen sayap syaa berlaku utawa urip apa istikhdamu penggunaane kolam ghubar fi kitabati ru'usis suwaril qur'aniyah ing dalem nulis pira-pira ndase pira-pira surate Quran wal masakhifi lan pira-pira mushaf as-saghirati kang cilik alati kang ta'alaq alatan tu'alliko kang den gantungno ala suduri ing atase dodo khatul musalsal jadi khat ghubar ini dipakai untuk nulis Quran kecil-kecil gitu. Kalau di Indonesia dulu terkenal dengan nama Quran Stambul. Quran Stambul yang besarnya cuman 1 jempol ini. Jadi Quran Stambul. Ini akrab di dunia mistik biasanya. Jadi Quran Stambul. Saya dulu pernah punya dua Quran Stambul kecil-kecil, yang satunya wangi sekarang hilang. Nggak tahu kembali lagi pada khodamnya mungkin. Nah, itu memang kecil-kecil, memang tidak untuk dibaca memang. Tapi ada beberapa kemarin saya nemukan di Twitter itu kolam ghubar ditulis dengan segini biasanya. Quran yang ditulis segini. Sebesar ini biasanya memang dibawa oleh para prajurit. Dibawa oleh para prajurit Utsmani ketika mereka berperang sehingga mereka masih tetap bisa deres Quran. Itu fungsi. Kalau itu saya lebih masuk akal lah, gitu. Masuk akal. Saya yang ditulis kecil sekian ya memang ada, saya juga punya gitu. Hilang. Khatul musalsal, khat musalsal. Sumia den arani apa biadal ismi kelawan ikilah jeneng nisbatan krono arep dinisbatno ila tasalsuli hurufihi maring sambunge hurufe khat wa ittisalia lan saling bersambung apa huruf wa huwa utawi musalsal iku khatun khat faniyun kang basa seni yahtawi kang ngemu ala tajdili fil khat ala tajdil ing atase perbedaan fil khututi sa'ida ing dalam pira-pira khat as-sa'ida kang munggah wa biwaslil kalimat lan kelawan sambungi kalimat ba'daha ing dalam sebagiane kalimat bi ba'din kelawan sebagian
Kutiba den tulis bi kataba nulis bi kelawan khotul musalsal sapa al ahwal mukharir fil asril abasi dalam era abasi. Khotul murassa nisbatan ila tazinihi, nisbatan dinisbatno maring ila tazini maring hiasane murassa wa zukhrufati lan zukhrufai murassa bi uslubi tarsi kelawan uslub tarsi. Ya, cek bentar. Oh, biuslubi tarsi kelawan metode ditanam ditatah nong ini. Jadi ada seni etsa di India itu ada namanya seni etsa. Seni etsa itu seperti ini. Jadi atau seperti mozaik. Ngerti mozaik? Jadi potongan-potongan kecil ditata. Kalau yang seni etsa itu biasanya batu-batu itu ditatah begini, kemudian dimasukkan batu-batu lain, biasanya batu-batu mulia itu dimasukkan situ, terus ditata mana dimasukkan tek. Nah, ini namanya seni etsa. Itu tarsi, ya, metode melekatkan. Kalau sebenarnya tidak di Iran saja, kita juga bisa sebenarnya. Di Iran itu ada satu kesenian, jadi mereka membuat misalkan seperti ini ya. Kalau kita kan diukir seperti ini, diukir kayu wutu diukir menjadi seperti ini. Kalau di Iran mereka ambil kayu dengan banyak warna, kemudian digergaji, diplong, ini dibolongi sesuai dengan pola ini, kemudian yang tengahnya ini kayu dengan warna lain dimasukkan, plek, dimasukkan lagi seperti itu. Kemudian ada lagi penggunaan ini bejana atau keramik yang kemudian ditanamkan di dalam keramik itu, bisa emas atau bisa juga kuningan, ditanamkan situ dibentuk zukrufa, tanam, kemudian dikasih warna-warna merah kuning, itu juga ditambahkan dengan batu, biasanya batu-batu mulia, akik itu, akik kuning, akik merah, akik anus, tanamkan di situ. Nah, ini namanya uslub tarsi. Jadi khotul murassa ini kemungkinan kalau melihat model seperti itu bisa jadi digunakan juga pada konsep kaca hias seperti yang di gereja-gereja itu, kaca patri itu juga termasuk kategori uslubut tarsi, ya, uslubut tarsi. Kutiba ditulis bihi kelawan khotul murassa fil asril umawi dalam era Umayyah. Wala yujad fil masadir Arabiyah, wala yujad lan ditemu fil masadir ing dalam beberapa sumber al Arabiyah maksud Arab apa wasfun dakikun, apa wasfun definisi dakikun kang detail lahu kedua khotul murassa. Jadi tidak ada satupun definisi yang detail tentang ini. Jadi Anda jangan bertanya bentuknya seperti apa khotul murassa, tapi kalau melihat dari kata uslub at-tarsi bisa jadi khot yang ditulis dengan teknik etsa, atau dengan cara kaca patri itu, ya, dengan cara kaca patri itu. Jadi bentuk khotnya seperti apa? Ya bisa apa saja, gitu kan? Bisa apa saja. Kalau Anda masuk ke Masjid Sisli di Turki, di sana tulisannya Pak Hamid itu rata-rata di patri, kaca patri, di angin-angin atau ventilasi masjid itu, ya, itu khotul murassa.
Makanya tidak ada definisi yang pasti. Khatur riyasi khot riyasi. Ikhtaro anemoknohu ing khatur riyasi sapa Yusuf As-Sajari Wakilalan den omongno huwa utawi khatur riyasi iku at-tauqi khot tauqi wayun tasabulan den sendekno ila dzirriyasata ini maring duwe wong kang duweni riyasata ini Al-Fudail bin Sahal, rupane Al-Fudail bin Sahal. Wazirul Ma'mun, menterine Khalifah Al-Ma'mun. Wa kan lan ana apa khatur riyasi iku yustakhdamu den gunakno fi tahriril makatibati sultaniyah ing dalem nulis pira-pira tulisane kesultanan duna siwahu tanpa sakliyane sultan. Jadi khatur riyasi ini khot khusus untuk sultan. Amma anwaul khutut anapun utawi pira-pira macam khot allati kang dhuwur kang muncul fil asraini ing dalem rong era al Umawi rupane Umawi wal Abbasi lan Abbasi faqat balagot mengko teman-teman wis nyampe apa anwaul khutut aktara ing akeh min isrina saking 20 apane khoton khote kana ana apa apa asharuha luweh terkenale khot iku baidan adoh anil aklamisita saking aklamusita iku al khutut taliyah iku khot sing weneh ya, khot ini jadi pada era Umawi sama Abbasi itu khot itu ada lebih dari 20 aksar min isrina khoton, jadi ada lebih dari 20 khot dan beberapa khot yang terkenal yang jauh dari aklamusita itu ada berikut ini. Satu kolamul mukormid, jadi kolam-kolam sing berkembang pada waktu itu. Wakila lan dia ngomongno annal khalifah saat temani khalifah al-muqtadir billah al-Abbasi iku kot kataba teman-teman musnul sapa khalifah bihi kelawan khot mukarmid marrotan ing satu ketika wa yusamalan den arani apa khot bikola wa yusamalan den arani bikolamil muhaddisin kelawan kolam muhaddisin. Wahua utawi kolam muhaddisin iku kolam muhtazilun dakikul huruf muhtazilun kang metu dakikul hurufi kang detail kang cilik-cilik hurufe yushilu gampang ma'ahu sartane khot apa muqarabatun nyedeki ma baina sutur ma ing barang baina sutur antarane garis. Jadi khot muhaddis ini pulpen atau bentuk pen yang kecil-kecil hampir seperti garis itu. Hampir seperti garis. Wah, sulit lah pokoknya bayangnya. Hampir seperti garis gitu. Muqarabatun ma baina sutur gitu loh. Jadi ya nulis kecil banget. Terus itu tadi kolamul mukormid. Tani kolamul mudawwar as-shaghir. Suma kolamul zahabi, suma kolamul murassaq, suma kolamul mansur, kolamul daftar, kolamul zahab, kolamul lu'lu'i, kolamul hawashi, kolamul mudarrij, kolamul qasas, kolamul hawaiji, kolamul zambur, kolamul hilali, kolamul manashir, kolamul syaqi, kolamul taj. Kolamul taj masih bisa kita lacak, masih ada. Kolamul taj ini seperti nasakh ya memang nasakh tapi dikasih apa? Dikasih touch, dikasih mahkota begini bisa. Tapi pemberian mahkotanya sih terserah di mana dan tidak ada satu kaidah yang madbut di masalah itu. Kemudian bisa nyambung juga. Jadi bisa nyambung juga seperti kolam tauqi. Jadi kolam touch itu bisa nyambung seperti kolam tauqi. Tapi bentuk fisiknya itu sudah naskhi 90%. Naskhi 90%. Kolamu tawus, kolamu sumbuli ini masih dipakai tidak banyak dipakai tapi sudah mulai dimunculkan. Banyak digunakan untuk saat ini karya-karya yang bersifat dekoratif. Inti bisa lihat jenis kolam sumbuli itu pada IG-nya Dia Alam. Ya, Dia Alam itu menggunakan kolam sumbuli dan beberapa karya
ya Allah. Apa? Bukan ya Pak Wisam ya, satunya lagi orang Irak, Ziyad Al-Muhandis itu menggunakan di salah satu karyanya menggunakan kolam sumbuli. Sedangkan Pak Wisam Syaukat itu menggunakan kolam sumbuli sebagai dasar penelitian beliau untuk membentuk khot wisami. Nah, ke kolam sumbuli. Anda kalau mau melacak kolam Khawaiji, kolam Zamburi, kemudian Anda teliti sehingga menjadi kolam Anda sendiri, silakan. Terbuka. Ijtihad masih terbuka lebar, asal mampu gitu aja. Hadza utawi iki walam yarud. Hadza utawi iki iku walam yarud durung nolak fil masodir ing dalem pira-pira sumber al-qadimati kang lawas apa wasfun definisi wadihun kang jelas lihadil khutut maring ikilah khoto maring ikilah khot wayu famulan den pahami anna satemene khutut iku khututun pira-pira khot takharraja kang metu apa khutut an itoril khututil fanniyah saking media atau saking sekitare pira-pira khot seni al mansuba kang terukur mansub terukur mata penanya zatan nasbi yang duweni ukuran al mukhaddadah kang terbatas lil kitabati maring penulisan biha kelawan khutut allati kang la yuktabu kang ora ditulis biha kelawan khutut illa khottotun kejaba khotot mutamakin kang kuat ya mutamakin bariin kang api. Jadi khotot itu tidak bisa ditulis oleh sembarang orang kecuali memang memerlukan penelitian yang cukup dalam untuk itu sehingga orang tersebut mutamakin betul-betul itkon terus kuat tangannya di khot-khot tersebut. Baik. Al-Mabahas As-Sani Al-Madrasah Al-Usmaniyah fi Fanil Khotil Arabi. Kalau kemarin yang kita bahas itu adalah tentang Madrasah Arabiyah. Madrasah Arabiyah. Ya, Al-Madrasah Usmaniyah fi Fanil Khotil Arabi Mundzul Qarni. Utawi Madrasah Usmaniyah fi Fanil Khotil Arabi ing dalam seni khot Arab Mundzul Qarnil Khamisa Asyara semenjak abad 15 al-miladi ke basa Masehi. Marahhilut tatawur au al-madaris. Tingkatan atau fase perkembangan. Al-madaris itu fase pembelajaran. Al-Atrakul Usmaniyun utawi pira-pira wong Turki al-Usmaniyun kang basa Usmani iku minasyu'ubil Islamiyah saking suku-suku Islam atau saking bangsa Islam. Alati kang ashamat kang duweni saham kang mempunyai peranan bisyaklin kabirin kelawan bentuk kabirin kang gede fi sorkhil fanni ing dalem ngunggahno seni wal hadaratil islamiyah lan kebudayaan Islam. Fakana mangko ana apa ishamuhum pira-pira peranane Atrok al-Usmaniyun fil fanil islami ing dalem seni Islam iku kabiron gede min khilali dualil katsirati ana sekitare pira-pira negara al-katsirati kang akeh alati kang aqamuha kang jumenengaken sapa Usmani ing dual abrot tarikh sepanjang sejarah al-islami kang bangsa Islam al-mumtad kang terus-terusan watorzul fanniyah lan apa ujunge seni wal mimariya lan arsitektur al-mutafarrida kang berbeda alati kang zahara kang muncul torzul fanniyatu wal mimariya khilalaha di duali ana sekitare ikilah negara alati kang tasilu kang nyampe apa dual ila alati kang walati lan barang tasilu kang nyampe apa lati ila isrina maring 20 apane daulatan negarae. Jadi ahamwa utawi luwih penting-pentinge dual iku ad-daulatani rong negara Asy-Syaljukiyah wal Utsmaniyah. Saljukiyah lan Utsmaniyah. Jadi orang-orang Turki Utsmani itu adalah bagian ya sebuah bangsa Islam yang mempunyai peranan cukup besar dalam perkembangan seni Islam serta hadoro serta kebudayaan Islam. Terlebih mereka berhasil mendirikan atau menggalakkan kesenian tersebut pada negara-negara yang ikut di dalamnya gitu. Yang ikut di dalamnya allazi aqamuha ya, yang didirikannya. Jadi kita ketahui bahwa kekuasaan Turki Utsmani waktu itu sangat luas ya, sangat luas
sampai Kesultanan Aceh sempat DP meminta, ya, sampai Kesultanan Aceh sempat meminta agar mereka dimasukkan dalam Turki Utsmani gitu loh. Mereka kirim surat agar mereka dimasukkan sebagai bagian dari negara Turki Utsmani. Pada waktu itu dari kekhalifahan Turki Utsmani mulai masuk, tetapi sayangnya surat yang dikirimkan oleh kerajaan Aceh itu dikirimkan di era keruntuhan, menjelang keruntuhannya Turki Utsmani, sehingga permintaan tersebut belum bisa ditindaklanjuti gitu loh. Tapi ini masih memerlukan kajian yang lebih dalam gitu loh. Kajian sejarah yang cukup komprehensif untuk ini. Nah, terlepas dari itu bahwa memang kekuasaan Turki Utsmani sedemikian besarnya, Mesir juga masuk, sehingga penguasaan Ka'bah juga dikuasai oleh orang-orang Turki Utsmani dan seterusnya. Nah, dua negara yang penting ya dalam pembentukan Turki Utsmani adalah Utsmaniyah dan Saljukiyah. Ya. Jadi sebenarnya sebelum Saljuk itu sudah ada baik antara Saljuk sama Utsmani itu ada yang namanya Mikmar Sinan, itu ada era itu. Tapi saya sendiri kurang begitu banyak mengetahui tentang era Mikmar Sinan. Kalau Saljuk memang sudah sejak awal. Jadi sebelum ada Utsmani sudah ada Saljuk, gitu kan, Turki Saljuk. Tuh. Nah, terbukti dari beberapa bangunan-bangunan yang dilakukan atau dibangun oleh orang-orang Turki di banyak negara-negara tersebut. Di Mesir ada, di Saudi ada, dan semuanya ada. Beberapa negara-negara tersebut memandang bahwa Turki Utsmani itu menjajah mereka gitu. Beberapa memandang seperti itu. Ya, saya kira itu sah-sah saja pandangan mereka, seperti itu sah-sah saja. Ya'ti teko apa fanul khotil jamil, seni khot al jamil kang indah ala ra'sil fununil islami, ya, ala ru'usi funun ing atase ndase pira-pira kesenian Islam, alati kang nulungi biya kelawan funul islamiyah sapa at-Turkil Utsmani, sapa wong-wong Turki al Utsmani, waqat warasalan teman-teman Utsmani si sapa at-Turkil Utsmani Turki Utsmaniyun hadzal fan ing ikilah seni. Nadrijan hale mateng, mustawiyan hale padha ala audihi ing atase mbalike khot wasaru wasaru lan mlaku sapa Utsmani bi kelawan fan, ya, bi kelawan fan ilal ama maring ngarep hatta jarot saengga mlaku apa fununul islamiyah ala alsinatin ngatasi pira-pira penuturan ala alsinati ba'dil bahisin ing ngatasi pira-pira penuturan sebagiane peneliti wal muarkhin lan sejarawan makulatan ing caption utawa apa pendapat atau pumeo, ada sampai ada pumeo laulat turk lamun ora wong Turki maka ora mongko ora bakal ono apa fanul khotti seni khot al jamil kang indah. Fa ba'da zawalil Abbasin, lan sakwise ilange atau runtuhe Abbasin min Ali Masroh fa ba'da zawal Abbasin min ala masrohit tarikh, saking permukaan sejarah, ya. Fi am situmia wa sita wa khamsun hijri au alfa mi'atane wa sab'a khamsun atau tahun 1257 intakola pindah opo atafawuku kemajuan opo atafawuku fanul khoti tafawuku fanil khoti kemajuan seni khot
ilal khototi maring pira-pira khotot al-fars rupane Persi wa Turk lan Turki. Jadi karena peranan orang Turki yang sedemikian hebatnya di dalam memajukan seni khot, maka ada pomeo di antara para peneliti dan juga para sejarawan. Mereka mengatakan kalau bukan karena jasa orang Turki, maka seni khot itu tidak akan sampai indah seperti saat ini, gitu kan? That's the fact. Itu fakta. Itu fakta memang. Nggak bisa tidak. Sejarah mengatakan begitu memang. Nah, setelah keruntuhan era Abbasiyah, maka khot itu pindah ke perkembangan khot itu pindah ke orang-orang Turki dan juga orang-orang Persia, orang-orang Iran, gitu kan. Orang-orang Iran. Kayaknya sejarah ini juga berulang, gitu kan. Berulang. Sekarang orang Iran menempati posisi pertama dalam perkembangan khot di dunia. Orang Iran. Kemudian menyusul orang-orang Mesir. Kayaknya orang-orang Mesir, Madrasatul Mesir juga mulai bangkit. Nah, ini cukup menarik. Ini cukup menarik. Artinya bahwa kehidupan khot di dunia mengalami dinamika. Nah. Dan hampir semua bangsa-bangsa di dunia juga berlomba-lomba untuk ke arah itu. Kanat ono opo al-aklamusita wa bi khosotil khotil kufi lan kelawan khususnya khot kufi iku ahammu khutut luwe penting-pentinge khot alati kang sya'a kang berlaku atau urip apa istikhdamu penggunaane aklamusita fil alamin islami ing dalam dunia Islam. Aqobah bitartibi khotut ta'liq ya. Aqobah mekenani ya, atau berakibat ing aklamusita bitartibi kelawan urut-urutan khotut ta'liq au at-ta'liq al-qadim wa khotun nasta'liq lan khot nasta'liq wa yutlaku lan den ngarani alai ing atase khotun nasta'liq sapa al-atraq at-ta'liqa ing ta'liq summa al-khotu diwani mengkonuli khot diwani wa diwani jali wa khotu rika lan khotu ira lan khot rika walinas ta'rido lan kron arai ngetokno utawa memunculkan sapa kita marokhilat tatawuri ing tingkatan perkembangan alati kang syahadtu kang nyakseni sapa alati kang syahadathu kang nyakseni hu ing tatawur apa tilkal khutut mengkono-mengkono mau pira-pira khot fil madrasatul Utsmaniyah ing dalam madrasah Utsmaniyah. Jadi aklamusita jadi khususnya itu kufi itu merupakan khot yang paling penting. Khot yang paling penting ya, di dalam kehidupan dunia Islam yang berakibat ya, yang mengakibatnya keluarnya khot ta'liq ya, khot ta'liq atau nas ta'liq. Sedangkan orang-orang Turki mengatakannya khot ta'liq. Orang-orang Arab mengatakan khot farsi. Gitu kan? Kemudian baru khot diwani jali, rik'ah dan seterusnya. Nah, ini adalah fase perkembangan. Jadi setelah Daulah Abbasiyah runtuh, perkembangan berikutnya kan beralih ke Turki dan Iran. Iran Iran menemukan khot Farisi, istimbatnya ya dari khot Kufi gitu loh. Istimbatnya dari khot Kufi menurut buku ini loh. Oke, istimbatnya dari khot Kufi. Ada yang lain, oh enggak, itu dari khot Pahlawi, ya kan? Enggak, itu khot Pahlawi. Tapi kalau dirunut lagi loh, mereka tuh kan tahu Arab, tulisan Arab kan dari khot Kufi. Ya kan? Mereka tahu khot Arab kan dari khot Kufi. Ketika Abbasiyah berkuasa, ya kan? Ketika Abbasiyah berkuasa dan Islam masuk ke Iran, ya otomatis mereka tahunya Quran dari khot Kufi gitu kan. Jadi wajar kalau ini pendapat ini juga tidak sepenuhnya salah, gitu kan. Tidak sepenuhnya salah karena mereka mengenal huruf Arab, kemudian mereka membuat satu pola sendiri ya, dengan ciri khasnya sendiri yang dinamakan dengan khot Farisi atau khot ta'liq itu, karena adat mereka adalah
adatnya orang-orang Iran adalah memberi makna pada kata-kata yang tidak diketahui, seperti yang kita lakukan saat ini, yang ada di pondok-pondok pesantren saat ini. Jadi mereka membaca teks Arab tersebut, kemudian dikasih makna dengan bahasa Persia, dan tulisannya menggantung, gitu loh. Tulisannya menggantung. Nah, itu yang akhirnya menjadikan khot ta'liq yang ditulis dengan menggantung, gitu loh. Itu adat mereka yang kemudian dibawa ke sini, gitu kan. Oleh kita ketahui bahwa penyebar-penyebar agama Islam yang ada di Indonesia itu di awal adalah orang-orang Gujarat, pedagang-pedagang Gujarat. Pedagang Gujarat ini adalah orang-orang Pakistan yang dekat dengan Persia, dan mereka mempunyai adat yang sama, sehingga kita sampai saat ini mewarisi adat tersebut, gitu loh. Memberikan makna, atau kalau dalam bahasa Jawa dinamakan makna gandul, itu adalah warisan dari kebudayaan orang-orang Iran terhadap kebudayaan kita di Indonesia. Makanya kalau kita bikin mubtada itu mimnya besar di awal gini, sret, ya itu diambil dari mim ta'liq. Mim ta'liq kan besar, nyelolor gini. Nah, rata-rata kalau mim kita bikin mubtada di pesantren mesti mimnya besar begini, sretnya. Itu adalah bagian dari warisan kebudayaan Iran yang masuk ke Indonesia. Nah, setelah itu baru muncul khot-khot yang lain. Ta'liq, diwani dan seterusnya. Dari mana? Dari Kufi. Kalau kita runut semuanya ya tetap dari Kufi, karena itu memang induknya, gitu kan. Karena khot Kufi, setelah khot Kufi baru muncul Tumar dan sebagainya, dan penyebaran Al-Quran di seluruh dunia waktu itu juga menggunakan khot Kufi. Maka semua orang tahu Arab ya dari khot Kufi, gitu kan. Tahu dari khot Kufi. Ya bolehlah, ya, seperti itu boleh. Seperti, saya ini cucunya Nabi loh. Nabi siapa? Nabi Adam. Ya selesai sudah, gitu kan. Ya bagaimanapun juga tetap itu, meskipun kita melalui jalur yang cukup rumit, ya intinya tetap kita ini adalah cucu Nabi Adam, gitu kan. Jadi jangan macam-macam loh, saya ini cucu Nabi, kan. Seperti itu, ya. Katakanlah kalau Nabi Adam adalah Kufi, ya akhirnya ikut, gitu kan. Dengan jalur yang rumit. Ya tajalla dadi agung apa Alfanul Usmani, senine wong Usmani, atau menempati posisi di atas Alfanul Usmani, arwa ing luwi api-apike, arwa ama ing luwi api-apike barang, ya tajalla kang munggah fi fanil khotil Arabi, dalam seni khot Arab. Al maurus kang diwariskan anil umamil Islamiyah, saking pira-pira umat al Islamiyah kang bangsa Islam. Alati kang sabakot kang wis ndisi sapa al Usmaniyun, alati kang sabakot kang wis ndisi apa fanul Islam al Usmani ing pira-pira Usmani ila masrohi tarikh maring perjalanan sejarah, au allati utawa kang ahdauha utawa kang ndelehno sapa Usmanin li siyadatihi maring pira-pira junjungane Usmanin, wal haqiqah lan utawi sak temene, ya, faktane annau setune kelakuan iku biwafati Yakut, ya, kelawan wafate Yakut al Mustasimi fi sana ing dalam tahun 697 Hijriah atau 1297 Masehi. Syahadat nyekseni apa aklamusita tatawuron ing perkembangan, wa irtiqaan lan pertumbuhan, bifadli juhudil khototinil faros wal atrok, kelawan keutamaane kesungguhane pira-pira khotot al farosi kang basa Persia wal atrok lan Turki, wa fi masirati irtiqail khotil arabi lan ing dalem perjalanan munggahe khot Arab minal khototinal usmaniin marro liwat apa khotot sapa khotot al khototunal usmaniyun pira-pira khotot Usmani bisa lasi marokhil kelawan telu pira-pira tingkatan. Jadi proses pertumbuhan khot atau proses kemajuan khot yang dilakukan oleh orang-orang Turki Utsmani itu ada tiga tingkatan. Satu, marhalatut taklid, yaitu ngikut. Marhalah atau tingkatan ngikut aja. Marhalatut tahsin, kemudian marhalah atau tingkatan bagusi.
Kemudian marhalatul ibtidkar, marhalah penemuan. Wasaufa nasta'ridu mongko lan bakal bahas atau ngetokno sapa kita kula marhalatin ing saben-saben marhalah minhum saking atrok bit tafsili kelawan detail. Siji marhalatut taklid, saawal marhalatut taklid wal itqon. Marhalatut taklid marhalah niru atau marhalah ngikut, wal itqon lan netep. Ya, khututul madrasah al arabiyah wal khutatin al arab. Ya ing ya rupane khote madrasah arabiyah wal khutatin al arab lan pira-pira khotot wong Turki. Asai sapa Turkistan. Nguasai khot maksudnya. Kadzalika lan mau kana ana sapa al amru perkara ladai daulati Turkiyatil ukhra. Mungguhe negara-negara Turki al ukhra kang liya atau kerajaan-kerajaan Turki yang lain. Ai indal Ghaznawiyin, mungguhe Ghaznawiyin. Tahun 352 sampai 571 Hijriah atau tahun 900 swidak telu sampai 1186 Masehi. Alladzina kang taraku kang ninggal sapa Ghaznawiyin atharon ing pira-pira peninggalan ra'iatan kang apik maktubatan kang tertulis bil khotil kufi kelawan khotil kufi al muwarraq kelawan khot kufi al muwarraq fi Khurasan ing dalam Khurasan wa syamalil hindi lan wa syamilan lan utara an India utara ala wajhin khosin ing atase bentuk khosin kang khusus wa min hadhihi namazid lan saking ikilah pira-pira contoh al khotul kufi rupane wa min hadhihi namadzijil al khotil kufi rupane khot kufi al muwarraq kang muwarraq ya khotul kufi muwarraq al maktubi kang tertulis ala qabri Sultan Mahmud al Ghaznawi ing atase kuburane Sultan Mahmud al Ghaznawi. Nah, pada era awal-awal orang-orang Turki masuk Islam itu, jadi mereka itu sudah bergelut dengan urusan khot. Sudah bergelut dengan urusan khot. Terlebih-lebih pada khot kufi dan khot naskhi. Ya, pada khot kufi dan khot naskhi. Nah, naskhinya bisa kita asumsikan naskhi istilahan, naskhi ya, lughatan, ya. Bukan istilahan. Jadi naskhi bukan naskhinya Ibnu Muqla, bukan. Nah, banyak sekali peninggalan-peninggalan mereka, terutama pada kufi muwarraq yang mereka lakukan. Salah satunya ada di kuburan Sultan Muhammad al Ghaznawi. Jadi memang Turki waktu itu terdiri dari banyak kerajaan, dari banyak bani, ya. Turki tadi yang sangat Saljuk, Mimar Sinan, kemudian ada lagi ini Ghaznawi, ya. Nah, baru kemudian di endingnya pada dinasti Utsmani itu sing paling gede. Kama kau jenis barang kodama kang maju sapa Salajiko wong Saljuk ya, tahun 429 atau 590 Hijriah atau tahun 1038 sampai 1194 Masehi. Alladzina kang nekani sapa Salajika ba'dahum sakwise Ghaznawi atharon ing peninggalan fil ittijahi ing dalam arah zat fil ittijahi zatihi ing dalam satu arah. Wa ala roh bilan meskipun min wujudi inkhisari mahdudin anane kondisi terbatas fi istighdamil khotil kufi ing dalam penggunaan khot kufi inda Salajiko Rum mungguwe wong Saljuk Eropa ya. Hai subada'a semasane mulai apa Salajiko yahillu ngenggoni mahallahu ing panggonane Salajiko khotos sulus al jali ing khot sulus jali. Final khotol kufi mongko sak temene khot kufi iku balago nyampe apa khot kufi fi ayyamihim ing dalem panggonane ing dalem dinone erae Salajika au jama jedihi ing luwe api-apike kesungguhane Salajika. Jadi wong Saljuk pun juga begitu. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan ya atau ba'dahum atharon fil intija. Mereka juga melakukan konsep yang sama, meneruskan konsepnya wong Ghaznawi gitu kan. Mereka concern pada hal ini sama.
Dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu, terutama pada membuat kufi itu menjadi bagus, gitu kan? Membuat kufi itu menjadi bagus. Dan mereka juga mereka juga melakukan perbaikan-perbaikan atau di khot sulus jali, di khot sulus jali. Nah, untuk khot sulus jali ini juga nanti akan ada banyak problem itu nanti. Apa sulus jali ini, karena kita tahu bahwa yang menemukan sulus jali adalah Pak Mustafa Rokim gitu kan. Sedangkan Pak Mustafa Rokim pada era Utsmaniyah, bukan pada Salajiko gitu. Nah, apakah sulus jali ini yang dimaksud di dalam kitab ini adalah seperti halnya naskhi yang termasuk di dalamnya kufi ketika dipakai untuk menulis banyak kitab maka dinamakan naskhi, tumar ketika dipakai untuk menulis banyak kitab juga naskhi, muhakkok juga begitu menjadi pernah menjabat posisi sebagai naskhi dan seterusnya. Apakah sulus jali dikarenakan karena tulisan sulus seperti yang kita kerubuti kemarin ya, tulisan sulus yang dilakukan oleh Ibnu Bawab itu karena tulisannya besar maka dinamakan sulus jali pada waktu itu atau bagaimana? Nah, ini menuntut keterangan yang lebih detail. Fa'inal khatul kufi wa huna kala ing dalam mau al adidu utawi pira-pira wong akeh min al adidu akeh min nama dziji saking pira-pira contoh min nama dziji hadzal khatti ya saking pira-pira contoh ikilah khat fi madinati Konya ing dalem kutha Konya wa fi madrasatil mi'dzanatir rafi'ah wa fi madrasatil al mi'dzanatir rafi'ah lan ing dalem madrasah mi'dzanar rafi'ah au Injih Manaro. Apakah ada madrasah menara tinggi? Saya enggak tahu pasti ini. Mohon maaf. Apakah ada madrasah menara tinggi? Maksudnya apa? Saya kurang tahu. Atau ada tulisan-tulisan yang ditulis di setiap menara? Itu wallahu alam. Wal khatul kufi lan utawi khat kufi al muzayyan kang terhias libabil jami al akhdar maring kedue lawange masjid biru yasilu jami atau yasil jami fi bursa ing dalam bursa wal khatul kufi lan khat kufi al muwarraq ala bahatil fina bijami'il Fatih ing dalem Masjid Al-Fatih fi Istanbul ing dalem Istanbul. Wa kadzalika lan kang mau nama dzul khatul kufi pira-pira contone khat kufi al-muwarraq kang muwarraq fi iwan ing dalem iwan. Al-Qasrus Sini ing kerajaan Cina. Chini le Kush Chini Lekush. Si. Karena kata Chini itu di Turki artinya keramik. Gitu loh. Chini itu artinya keramik. Jadi ada seni Chini, itu seni keramik. Kalau kasus sini ini apakah Cina atau kalau sini Cina, kalau Chini keramik. Masya Allah alam. Asik tapi kitab ini asik membingungkan. Wa fi Masjid Al-Jami Al-Kabir, yang dalam Masjid Jami Al-Kabir Ulu Jami atau Ulu Jami. Fi bursa yang dalam bursa. Undur syakal rokem 18. Jadi Anda bisa lihat untuk jelasnya di situ. Rokem 18. Kalau Cini, saya masih ada kejeng. Kalau emang Cini likus yang dimaksudkan adalah kerajinan keramik, masuk akal, gitu loh, masuk akal. Kalau Al-Qasrus Sini, apa yang dimaksud? Apakah kata Cini itu kemudian diarabkan menjadi sini? Wallahu alam. Ya. Tapi kalau memang kerajinan keramik waktu itu masuk akal, masuk akal. Kadzalika kalau mau ihtamma memperhatikan sebuah alatrok
pira-pira wong Turki al Utsmani nggak masuk Utsmani bil khotil Arabi kelawan khot Arabi Arab. Wa jalluhu lan ngagungno iku mejae kekno arek. Wa jallu lan ngagungno sapa Turki hu ing khot li anau krana satemene khot Arab iku khotul Quran Al-Karim, khot Quran Al-Karim. Fa aqbalu mongko nampa sapa Atrok wong Turki ala tajwidi ing atase bagusi khot wa atqanu lan itkon lan netepi sapa Utsmani taklidal aklam sita ing ngetutno aklamus sita alati kang ibtakarot kang nemokno ha ing aklamus sita apa al madrasatul arabiyah fil Kufah ing dalam Kufah ala yadi Yakut al Musta'simi ing atase tangane Yakut al Musta'simi fil qarni sabi al hijri ing dalam abad 7 Hijriah. Wahia utawi khot aklamusita iku al-kufi wa naskhi wa sulus wa raihani wa tauqi wa riqa. Walatilan urifat kang den weruhi bil aklamil munsawiyah mansubah kelawan aklam al mansubah. Wa kana ana apa madrasah Utsmani iku kot intakolat. Wa kanat lan ana apa madrasah Arab iku kot intakola teman-teman wis pindah ba'da wafatihi sakwise wafate Yakut fisana situmia sabwa tisun tahun 697 Hijriah atau 1298 Masehi ila biladil Anadul maring negara Anatul ya Turki alayati talamidati ing atase tangane pira-pira murid Yakut minal khototin saking pira-pira khotot wa ahammuhum lan luwih penting-pentinge khotot iku siji Abdullah As-Sayrafi wa kana ana sapa Abdullah As-Sayrafi ku ustadan guru fi khotin naskhi dalam khot naskhi tani Abdullah Arkun wa kana ana sapa Abdullah Arkun iku ustadan guru fi khotil muhaqqaq yang khot muhaqqaq telu Yahya As-Sufi wa kana ana sapa Yahya As-Sufi iku ustadan guru fi khotis sulus dalam khot sulus. Arba'a Mubarak Syah Kutub. Ya wakal sapa Mubarak Syah Kutub iku ustadan guru fi khotit tauqi ing dalam khot tauqi. Khamisan Mubarak Syah As-Suyufi. Wakal sapa Mubarak Syah As-Suyufi iku ustadan guru fi khotir Raihani ing dalam khot Raihani. Syekh Ahmad Asy-Syahrawardi wakal fi al-qarn as-sabi' hijri wafat ing dalem abad 7 Hijriah. Syekhur Riqa rupane Syekhur Riqa. Ya. Nah, penyebaran khot atau madrasah Arab ini pindah ke Turki karena disebabkan oleh murid-murid Yakut al-Musta'simi. Yakut al-Musta'simi adalah Yakut al-Amasi. Nah, dia berbangsa Amasi. Seperti hanya Syekh Hamdullah. Amasi ada di Anatol. Nah, ada di Turki. Nah, murid-muridnya ini adalah Abdullah Sayrafi, Yahya Sufi, dan Mubarak Syah serta Mubarak.